Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan Jurnal Maula TV edisi 66 bersama saya Zaid Ali. Konferensi tingkat tinggi atau KTT Arab Islam Amerika yang digelar di ibu kota Arab Saudi Riyadh pada 21 Mei 2017 lalu memang telah usai. Ini perhelatan yang menandai babak baru dari seorang presiden baru Amerika Serikat terhadap persoalan-persoalan internasional, khususnya yang menyangkut dunia Islam. Banyak analis politik menilai bahwa konferensi ini dari awalnya memang telah dipenuhi oleh anomali dan kontroversi. Kalau ditilik sejenak, penamaan konferensi ini saja sudah menunjukkan keanehannya. Kategori negara atau entitas manakah yang sebetulnya dimaksudkan oleh frase Arab Islam Amerika itu? Sebab memang tak pernah ditemukan kumpulan semacam ini sebelumnya. Karenanya, wajar saja bila negara-negara yang datang menghadiri konferensi itu tampak sangat dipaksakan dan cenderung dadakan. Benar, pemerintah Saudi tampaknya memang sangat berhasrat untuk menunjukkan kepemimpinannya di dunia Arab sekaligus di dunia Islam. Kepada siapa? Tentu kepada Donald Trump, sang presiden baru Amerika Serikat yang kontroversial itu. Oleh karena itu, penyambutan besar-besaran pun dilakukan oleh kerajaan ini dengan karpet merah, pengalungan medali emas, dan uang saku pembelian peralatan perang senilai 480 miliar Amerika dolar. Memang, kerajaan konservatif ini sedang sangat berharap kepada sang presiden baru. Maklum, Saudi hari ini sedang terperangkap pada kubangan yang digalinya sendiri di Yaman. Setelah 2 tahun membombardir negara tetangganya yang juga muslim itu, Saudi tampak kepayahan dan bahkan perlawanan rakyat Yaman kini membawanya dalam ancaman dan ketakutan. Belum lagi urusan Suriah yang juga tak kunjung usai dan malah semakin melejitkan pemerintahan Bashar al-Assad yang dianggap membangkanginya itu. Apa yang ditakutkan Saudi dan yang dibuat serta digembar-gemborkannya sendiri sebagai ancaman Iran kini memang tampak semakin dipelupuk mata, seolah Saudi selalu terperangkap dari satu kesalahan kepada kesalahan yang lain. Dan hal ini disadari betul oleh pemerintahan Amerika. Trump kini menuai keuntungan cuma-cuma dari ketakutan yang dibuat sendiri oleh Saudi itu. Dengan kata lain, meminjam istilah Muhammad Jawad Zarif, menlu Iran beberapa hari lalu, Amerika telah menggunakan kami untuk memerah Saudi. Benar, tampaknya Amerika tak perlu bersusah payah ke depan, karena Saudi dengan sukarela akan melakukan itu untuknya. Karenanya, Trump tak akan peduli dengan kebenaran fakta apapun yang berkait dengan terorisme, bahkan dengan ucapannya sendiri. Sebagaimana diketahui, dalam masa kampanye pemilu Amerika Serikat yang lalu, dalam sebuah acara televisi Fox and Friends, Trump misalnya dengan penuh bersemangat menyatakan bahwa Saudilah sponsor terorisme global. Bahkan dia menyuruh rakyat Amerika untuk membuka kembali dokumen di seputar penyerangan menara kembar WTC yang menewaskan ribuan orang di tahun 2001 lalu. Di mana sebagian besar, yakni 15 tersangka pelaku kegiatan terorisme keji itu berasal dari Saudi dan bahkan terkait dengan anggota keluarga kerajaan itu. Begitulah, pada titik ini kepentingan atau tepatnya kejahatan Amerika dan Saudi bertemu. Keduanya ingin cuci tangan atas karut-marut keterlibatan mereka selama ini dalam membiayai, melatih, dan mempersenjatai kelompok-kelompok ekstrim bersenjata seperti Al-Qaeda dan Taliban di era George Bush dan ISIS di era Barack Obama. Sambil terus menyokong kelompok-kelompok itu dari belakang layar, Amerika Serikat dan Saudi sekarang tampil bak malaikat yang berusaha memberikan rasa aman dan damai bagi negara-negara Islam. Akan tetapi, mereka tentu tetap memerlukan sosok jahat untuk menjadi tumpuan kesalahan atas kejahatan yang mereka sendiri sebarkan. Dan rupanya pilihan strategisnya jatuh kepada Iran. Ya, Iranlah bagi keduanya yang paling laku dijual. Ini mengingat Iranlah yang paling bersuara keras terhadap arogansi dan kejahatan Amerika Serikat di Timur Tengah dan di dunia, terutama karena dukungan Washington yang membabi buta kepada kaum Zionis yang berlaku zalim terhadap rakyat Palestina. Iran pula lah yang menentang aliran keagamaan yang ekstrim dan radikal semacam Wahabi yang kebetulan tumbuh besar dan dibesarkan oleh kerajaan diktator ini. Tampaknya skema makar Amerika Serikat Saudi ke depan akan tetap seperti itu, karena merupakan pilihan yang paling akomodatif bagi kepentingan keduanya. Di satu sisi, strategi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan America First dari Trump, karena dapat terus berjualan senjata, dan di lain sisi,
Ia sangat sesuai dengan kebijakan luar negeri Saudi yang selalu mengusung kebencian permanen terhadap Iran. Pada sisi ketiga, kalau dapat disebut demikian, tinggallah kaum muslimin yang tetap menjadi korban. Ini sebagaimana dikatakan Presiden Joko Widodo dalam KTT itu sendiri, bahwa selama ini kaum musliminlah yang menjadi korban terbesar dari tindak terorisme di dunia ini. Kita berharap kaum muslimin dapat segera menyadari permainan makar-makar seperti ini dan segera mengambil tindakan yang patut dan semestinya seperti memperkuat persatuan dan melumat kebencian dan perpecahan di antara sesama anak bangsa dan sesama muslim. Semoga. Sekian dari kami tim Jurnal Maula TV. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.